Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Saat ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan MSDM. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama. MSDM merupakan rangkaian strategis, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan atau organisasi dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu SDM-nya. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Melalui manajemen sumber daya manusia, perusahaan atau organisasi mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan atau organisasi. Keseimbangan internal tersebut mencakupi tujuan, sasaran, serta aktivitas dari berbagai pihak yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Kedua, jika keseimbangan internal telah dimiliki perusahaan atau organisasi, efisiensi serta produktivitas kerja dalam perusahaan atau organisasi tersebut akan menjadi lebih baik. Untuk itu, tidak sedikit perusahaan atau organisasi yang mencanangkan manajemen sumber daya manusia sejak masa perekrutan calon pekerja hingga pemberdayaan SDM yang ada di setiap departemen perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia juga mampu membantu perusahaan dalam memperbaiki kontribusi positif dari para tenaga kerja. Melalui manajemen sumber daya manusia, perusahaan dapat memberikan usaha pengembangan tenaga kerja dengan bertanggung jawab secara etis, strategis, dan sosial. Dengan begitu, sumber daya manusia di perusahaan atau organisasi tersebut dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi produktif agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat segera tercapai. Ini beberapa poin penting tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia. Setidaknya ada 5 fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi pengadaan. Yang kedua, fungsi pengembangan. Yang ketiga, fungsi kompensasi. Yang keempat, fungsi pengintegrasian. Yang kelima, fungsi pemeliharaan. Baik, sekarang kita pahami tentang pengertian dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan meliputi proses penarikan, seleksi, penempatan, dan orientasi untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi, yang biasanya disebut dengan the right man in the right place. Artinya menempatkan orang yang benar, yang sesuai, yang kompeten pada tempat atau tugas-tugas yang sesuai. Kemudian yang kedua, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan pengertiannya adalah peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual,
serta moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi adalah balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa atau output yang diberikannya untuk perusahaan atau organisasi. Sesuai prinsip adil dan layak, sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan. Jadi setiap karyawan memang punya hak untuk mendapatkan kompensasi dari hasil usahanya maupun prestasinya. Kemudian fungsi pengintegrasian. Fungsi pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Biasanya kepentingan tersebut bertolak belakang. Maksudnya biasanya antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan karyawan ini bertolak belakang, maka perlu adanya fungsi pengintegrasian atau penyatuan tujuan agar masing-masing saling mendapatkan keuntungan. Berikutnya fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Misalnya dengan program K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya kita akan memahami tentang pergeseran paradigma atau pandangan tentang sumber daya manusia. Pertama, faktor-faktor yang membedakan antara paradigma lama dan paradigma baru. Yang pertama, sasaran. Dalam manajemen sumber daya manusia, paradigma lama sasarannya meliputi profit atau keuntungan dan produktivitas atau hasil dari usaha. Sedangkan paradigma baru, sasaran dari manajemen sumber daya manusia adalah customer satisfaction atau kepuasan pengguna atau pelanggan. Yang kedua adalah kualitas dari hasil usaha. Faktor yang kedua adalah desain pekerjaan. Desain pekerjaan dalam paradigma lama ditentukan dari standar mutu atau kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Kalau paradigma baru, di samping standar kualitas atau standar mutu, juga diperlukan inovasi-inovasi yang lebih baik. Kemudian struktur dalam paradigma sumber daya manusia yang lama, strukturnya bersifat sentralistik, artinya terpusat, sedangkan menurut paradigma baru dalam SDM adalah desentralisasi, jadi tidak lagi terpusat. Kemudian komunikasi dalam paradigma lama sumber daya manusia, komunikasi bersifat top down, yaitu dari atas ke bawah, sedangkan paradigma baru komunikasi bersifat bottom up atau dari bawah ke atas. Artinya aspirasi bawahan juga akan diterima sebagai pertimbangan keputusan perusahaan. Kemudian dasar kompensasi. Dasar kompensasi dalam paradigma lama adalah bersifat individual, sedangkan dalam paradigma baru bersifat tim. Artinya kalau bisa semua pihak diuntungkan, baik secara individual maupun secara tim. Jadi maju bersama untuk kemajuan perusahaan atau organisasi.
Berikutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Pertama, tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, peningkatan produktivitas atau hasil kerja. Yang ketiga, rendahnya labor turnover atau keinginan tenaga kerja untuk pindah kepada perusahaan lain atau tempat yang lain. Biasanya ini karena ketidakpuasan terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Kemudian yang keempat, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah rendahnya tingkat absensi, artinya karyawan tidak sering absensi. Kemudian yang kelima, kepuasan kerja karyawan tinggi. Jadi karyawan merasa nyaman, merasa senang untuk bekerja di suatu perusahaan. Kemudian yang keenam, kualitas pelayanan tinggi. Inilah yang menjadi motivasi manajemen modern. Kemudian yang ketujuh, komplain dari pelanggan rendah. Jadi tidak ada lagi komplain dari pelanggan. Yang kedelapan, bisnis perusahaan menjadi meningkat. Inilah ending dari semua usaha yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan bisnis perusahaan atau organisasi. Demikian beberapa hal yang terkait dengan pengertian, manfaat, dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.